Pada tanggal 5 Juli 1959, tepatnya 63 tahun yang lalu, terjadi peristiwa dekret presiden di Istana Merdeka. Dekret ini dikeluarkan Presiden Soekarno akibat kegagalan dari Badan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar baru pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selain itu adanya kedesakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 serta rentetan politik untuk menyelamatkan negara. Maka pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 1959 jam 17.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan secara resmi di Istana Merdeka, Jakarta. Dekret Presiden merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia, sebab melalui keputusan ini Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan kembali sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Setelah Republik Indonesia Serikat bubar, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat secara otomatis tidak digunakan lagi. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar sementara. Badan Konstituante dibentuk berdasarkan hasil pemilu tahun 1955. Kemudian ditugaskan membuat Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara sesegera mungkin. Namun hingga tahun 1958 Badan Konstituante tidak kunjung menyelesaikan tugasnya karena pertentangan antar partai dalam masa demokrasi parlementer. Kabinet jatuh bangun dalam tenggang waktu yang relatif singkat. Hal ini berdampak pada instabilitas pemerintahan. Keadaan ini mencerminkan kafia buat pelaku-pelaku utama demokrasi dalam mengelola pemerintahan negara, minimnya pengalaman dan terpolarisasi masyarakat dalam kelompok-kelompok ideologis politis yang kuat. Tak ada satu kabinet pun dalam masa demokrasi parlementer ini mampu memberi jaminan untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan pembangunan. Dari situs perpustakaan Bappenas terdapat 3 blok dalam Badan Konstituante. Blok terbesar yang di Blok Pancasila terdiri dari PNI, PKI, PSI, 2 partai Nasrani dan beberapa partai nasional kecil lain seperti IP. Kemudian blok Islam di dalamnya terdapat Masyumi, PSI, dan PRT selanjutnya. Blok sosial ekonomi berisi partai buruh dan merubah. Mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda dan sulit mencapai titik temu. Kondisi ini membuat negara terombang-ambing dalam ketidakpastian. Karena landasan konstitusional tidak jelas, pada saat yang sama terdapat desakan agar bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, berlarut-larutnya sidang konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar menjadi alasan bagi Presiden Soekarno untuk mengusulkan rencana tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 serta mengajukan konsepsi Presiden tanggal 22 Februari 1957 yang kemudian diikuti langkah Presiden menyatakan keadaan darurat nasional tanggal 14 Maret 1957 dan akhirnya mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 1959. Isi dekret Presiden tersebut yaitu diubarkannya konstituante, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan yang terakhir dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung sementara DPAS yang diberlakukannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dekret Presiden mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan perintah harian kepada seluruh anggota TNI Angkatan Darat untuk mengamankan dekret Presiden. Mahkamah Agung membenarkan dekret tersebut. Sementara itu DPR dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1959 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret ini mulailah masa demokrasi terpimpin dan berakhirlah masa demokrasi liberal dan sistem parlementer. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi terpimpin mengandung kepengertian kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang dimaksud permusyawaratan atau perwakilan adalah MPR sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian harus dimaknai bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan teknisnya sepenuhnya dilakukan oleh MPR negara. Memiliki kekuatan hukum untuk menyelamatkan negara dan bangsa dari ancaman perpecahan sebagai tindak lanjut dari dekret Presiden 5 Juli 1950. 9 Bako terbentuklah beberapa lembaga di negara, diantaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara MPRS, Dewan Pertimbangan Agung sementara TPSS, serta dengan perwakilan rakyat gotong royong DPR
GR Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 17 Agustus 1950 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato yang terkenal dengan sebutan Manifesto Politik Republik Indonesia ini oleh DPAS dan MPRS dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara.